Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah-kaidah yang benar. Dan jangan lupa teman-teman, bagi kalian yang merasa terbantu dengan adanya channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sehingga channel ini akan dapat tetap berlanjut. Oke guys, langsung kita bahas topik kita kali ini, yaitu present continuous tense. Kegunaan dari present continuous tense ini adalah untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung saat berbicara. Di sini saya tekankan di kata sedang. Jadi jika Anda berbicara dan dalam kalimat Anda mengandung kata sedang, maka Anda harus menggunakan formula ini. Sedang di sini artinya apa yang sedang dilakukan pada saat dia atau si pembicara berbicara. Contohnya, I'm working now on my computer. Artinya pada saat saya berbicara ini, saya sedang bekerja di komputer saya. It is raining and mother is cooking dinner. Artinya sedang hujan dan ibu sedang memasak makan malam. Artinya pada saat si pembicara berbicara, sedang hujan kondisinya dan ibunya sedang memasak makan malam. Yang kedua adalah untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung sekitar saat itu. Jadi tidak harus saat itu juga, tidak harus sekarang, tapi masih berkenaan dengan sekarang. Contohnya, Mr. and Mrs. Green are staying in Bali this week. Tuan dan Nyonya Green tinggal di Bali minggu ini. Artinya pada saat si pembicara berbicara, Mr. and Mrs. Green masih tinggal di Bali. Paul is taking 6 classes this semester. Paul mengambil 6 kelas semester ini. Artinya pada saat si pembicara berbicara, Paul masih sedang belajar dan mengambil 6 mata pelajaran di semester itu. Digunakan untuk kegiatan yang sudah di-schedule dan pasti akan terjadi. I'm going to Jakarta tomorrow. Jadi ini bentuk besok yang bukan sekarang, tapi kita memakai present continuous tense kalau tujuan kita besok itu betul-betul akan dilaksanakan. Sudah terschedule dan sudah pasti akan terjadi. I'm going to Jakarta tomorrow. Artinya besok sudah pasti akan ke Jakarta. This class is starting at 8 a.m. tomorrow. Don't be late. Kelas akan dimulai jam 8 pagi besok, jangan terlambat. Artinya udah di schedule dan udah pasti kelasnya akan dimulai jam 8 pagi. Digunakan untuk menyatakan keluhan. He is always late. Dia selalu terlambat. Jadi mengeluh, si pembicara mengeluh bahwa dia tidak pernah tepat waktu. Untuk itu kita tetap gunakan present continuous tense walaupun ada kata always, yaitu selalu, yang biasanya digolongkan ke present simple present tense yang artinya selalu berulang-ulang. Tapi dalam hal ini juga berulang-ulang, tapi dimasukkan ke present continuous tense karena ini menyatakan keluhan. Jadi ditambah dengan is. He is always late. Contoh yang kedua yaitu, you are always talking about him. Kamu selalu ngomongin dia. Nah ini udah bosan gitu yang mendengarkan. You are always talking about him. Kita lanjutkan. Formulanya adalah untuk kalimat positif atau positive sentence, subject plus am, is, are plus verb 1 ing. Contohnya, they are watching TV right now. Subjeknya adalah they. Karena they, maka harus memakai are. Verbnya adalah watch, tapi harus ditambah dengan ing. Berarti they are watching TV right now. Itu keterangannya. Jadi mereka sedang menonton TV saat ini. Kalian lihat di kolom yang bawah di biru. Yang biru di bawah. M itu untuk I. Is itu untuk he, she, it atau orang ketiga atau benda tunggal. Are untuk you, we, they. Oke. Untuk kalimat negatifnya, subject am, is, are
ditambahkan aja not di belakangnya baru verb 1 ing. They aren't watching TV right now. Mereka tidak sedang menonton TV saat ini. Aren't adalah singkatan dari are not. Kalian lihat di kolom biru yang di bawah sebelah kanan. Am not tidak bisa disingkat. Is not disingkat menjadi isn't. Maaf, itu bukan titik tapi apostrofi yang di atas. Isn't. Are not disingkat menjadi aren't. Sekarang untuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Tinggal to be-nya atau auxiliary verb-nya diletakkan di depan. Am, is, are, baru subjek, baru verb 1 ing. Are they watching TV right now? Apakah mereka sedang menonton TV saat ini? Jawabannya biasanya kalau seperti saya beritahu sebelumnya, kalau auxiliary verb diletakkan di depan, entah itu do atau does, entah itu am atau is atau are, maka artinya apakah. Dan jawabannya selalu yes atau no. Are they watching TV right now? Yes, they are. Atau no, they aren't. Hanya itu alternatif jawabannya. Oke, keterangan adverb of time-nya. Just, baru saja. Still, masih. Now, sekarang. Right now, sekarang juga. At the moment, or at present, itu artinya saat ini. These days, akhir-akhir ini atau saat-saat ini. This week, this month, this year, this semester. Minggu ini, bulan ini, tahun ini, semester ini. Tomorrow, besok. Kita lanjut. Kata kerja yang tidak bisa digunakan di present continuous tense. Artinya kata kerja ini tidak biasa ditambahi dengan ing, atau ada bahkan yang tidak bisa ditambahi ing, tidak akan pernah diberikan ing di belakangnya. Contohnya adalah kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi. Love, cinta. Prefer, lebih suka. Hate, benci. Like, suka. Appreciate, menghargai. Want, mau. Dislike, tidak suka. Jadi tidak ada kata loving, preferring, hating, liking, appreciating, wanting, disliking. Ada kata itu. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera. Hear, mendengar. Taste, merasakan. Smell, mencium. See, melihat. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Think, believe, understand, know, recognize. Recognize, mengenali atau menyadari. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Own, memiliki. Have, punya. Possess, menguasai. Belong, kepunyaan. Kata kerja statis lainnya yaitu seem, kelihatannya. Exist, atau ada. Need, perlu atau butuh. Dan cost, harga atau biaya. Tidak terlalu sulit pelajaran kali ini, berarti kita langsung saja masuk ke exercise. Kalian coba, saya berikan sedikit waktu untuk kalian mencobanya terlebih dahulu sebelum jawabannya keluar.
Oke, kita bahas sebentar jawaban-jawabannya. Dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia di sini kalian boleh menggunakan he, kalian boleh menggunakan she. Kalau dia cowok, he. Kalau dia cewek, menjadi she. Karena he dengan she orang tiga tunggal, maka to be-nya adalah is. Do adalah kata kerjanya yang artinya mengerjakan, tapi harus ditambah ing karena ada kata sedang di situ. Berarti he is doing his homework. Saya sedang menelpon saudara laki-laki saya di Surabaya. I, to be-nya adalah am, menelpon adalah call, karena sedang menelpon maka ditambah ing, calling. I am calling saudara laki-laki saya adalah my brother in Surabaya. Putu sedang membersihkan kolam renang. Putu adalah orang ketiga tunggal. Putu di sini bisa laki, bisa cowok, cewek. Tetapi entah itu laki ataupun perempuan, maka putu itu tunggal dan harus memakai is. Membersihkan adalah cleaning, clean. Karena sedang maka ditambah ing, jadi cleaning. Putu is cleaning the swimming pool. Apa yang sedang dilakukan kadek di sana? Karena ini kalimat, ada kalimat tanyanya apa, bukan apakah tetapi apa, maka apa adalah what. Setelah itu tetap harus diikuti oleh auxiliary atau to be di sini. Jadi what is, kadek subjeknya, doing yang dilakukan ditambah ing, there. What is kadek doing there? Laura tidak sedang tidur, dia sedang membaca buku di kamarnya. Kalimat negatif menjadi Laura, karena Laura satu orang dan cewek, maka menjadi is. Karena tidak, maka is not. Laura isn't. Tidur adalah sleep, karena sedang tidur maka ditambah ing. Laura isn't sleeping. She is reading a book in her room. Dia sedang membaca sebuah buku di kamarnya. Ingat, dalam bahasa Indonesia cukup dengan membaca buku. Tetapi dalam Inggris kita tidak boleh she is reading book, tetapi harus ada artikelnya, satuannya. She is reading a book in her room. Berapa ini semua? How much is all this? Ini menanyakan harga. Kami sedang makan siang di mall. Di mana kamu? Kami atau kita adalah we. Karena ini jamak maka memakai are. We are at the mall having lunch. Sedang makan siang. Where are you? Kita di sini makan siang, kita tidak bisa memakai kata eat atau eating, karena makan siang itu selalu diikuti oleh kata kerja have. Berarti makan pagi sarapan, makan siang atau lunch, makan malam atau dinner, dan makan setelah makan malam yang artinya yang Inggrisnya adalah supper, itu tidak bisa diikuti dengan kata kerja eat, tetapi dengan kata kerja have atau mempunyai. Jadi have breakfast, have lunch, have dinner atau have supper. Ingat, tidak bisa eat breakfast, eat lunch, eat dinner, tetapi harus have breakfast, have lunch, have dinner. Oke, nomor 8. Berapa jauh dari sini ke airport? Sekitar titik-titik kilometer atau sekitar titik menit naik mobil. How far? Berapa jauh adalah how far. Setelah kata tanya maka harus diikuti auxiliary dahulu. How far is? Karena ini nggak ada subjeknya maka pakai it. How far is it from here, dari sini ke airport? How far is it from here to the airport? Jawabannya about atau around 30 minutes by car, atau around 10 kilometers from here. Oke. Sekarang kita latihan ke yang berikutnya.
Oke, kita bahas jawabannya. Number 9, dia sedang dalam perjalanan kemari. He is on the way here. Sedang dalam perjalanan tidak mengandung kata kerja. On the way. So, he is on the way here. Bos sedang menelpon. Boss is on the phone. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Biasanya banyak menggunakan boss is calling. Boss is calling adalah harus disertai dengan menelpon siapa. Tidak bisa berdiri sendiri. Begitu aja boss is calling. Harus boss is calling his friend misalkan. Boss sedang menelpon temannya. Tetapi lebih umum dikatakan boss is on the phone karena kita tidak perlu tahu dengan siapa dia sedang menelpon. Kalau itu tidak penting, maka cukup dengan boss is on the phone. Artinya bos sedang ditelepon, sedang menelpon. Anak-anak sedang bermain di taman. Anak-anak, the children. Walaupun tidak ada s, tetapi children sudah menyatakan bentuk jamak. Anak-anak lebih dari satu, maka harus menggunakan are. Bermain adalah play, karena sedang maka ditambah a. The children are playing at the park. Kamu keliru, dia tidak sedang di Bali sekarang. You are mistaken, atau you are wrong. He isn't, tidak, isn't in Bali at the moment. He isn't in Bali at the moment. Kamu sedang apa sekarang? What are you doing right now? What are you doing right now? Ingat kata-kata yang mengandung 8W 1H di depannya, walaupun dia pertanyaan tetapi tidak, intonasinya tidak naik ke atas. Lain dengan apakah. Kalau apakah kalian sedang belajar sekarang? Are you studying now? Maka dia naik. Tetapi kalau mengandung kata 8W yaitu what, where, when, dan seterusnya, maka intonasinya selalu datar. What are you doing right now? Bukan what are you doing right now? Kurang tepat, oke? Saya sedang bekerja di komputer. I'm working on my computer. Dia akan pergi ke Bangkok malam ini. He is going to Bangkok tonight. Kita memakai is dan going to karena pasti dia akan pergi. Kalau dia masih planning dan lain sebagainya, biasanya kita akan menggunakan will. He will to Bangkok tonight. Tapi karena ini udah pasti, kita boleh menggunakan present continuous tense di sini. He is going to Bangkok tonight. Kadek tidak sedang belajar di kamarnya. Kamu tahu sedang apa dia sekarang? Kadek isn't studying in his room. Do you know what is he doing now? Oke, teman-teman, sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Jangan lupa dibantu dengan like, subscribe, dan share-nya. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian akan bisa menuliskannya di kolom komentar. Okay guys, see you on the next video and